Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi mab'utha rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Yang saya muliakan Bapak Ketua Umum Dewan hadir pada pagi hari ini beserta acaranya, sudah berdaharannya ini Pak Dr. Muhammad Hussein Haidar, bendahara TNI Polri, Yayasan Nurul Fadli, Bapak Ketua DPR Nurul Fadli, hadirin wa hadirat yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pagi ini dapat berlapis-lapis keberkahan dan kebaikan. Dari pagi dapat menunjukkan insyaallah membuka hidup kita dengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yang ada rabbuka maqam. Sesudah itu barangkali sempat meskipun satu hukum di satu juz warattilil Qur'ana tartila. Sesudah itu dua rakaat sebelum subuh yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita berjamaah sholat subuh di masjid yang pahalanya pangkaan nama sholat Lailatul, pahalanya setara dengan sholat semalam. Jadi kalau kita sholat subuh dengan berjamaah di masjid, itu pahalanya sama dengan mengerjakan sholat semalam. Beda dengan sholat di rumah kita. Ini yang luar biasa. Sholat subuh berjamaah di masjid ini bahkan sholat yang disaksikan illa Qur'anul fajri kana masyhur. Sayyidina Umar bin Khattab menafsirkan bahwa sholat subuh itu sholat persaksian. Saksikanlah bahwa mereka yang hadir dalam sholat subuh berjamaah benar-benar mereka orang yang beriman. Jadi kalau tidak pernah datang sholat subuh di masjid itu belum dipersaksikan keimanannya. Tadi seperti dikutip oleh Pak BKN, yang mengatakan kalau ingin melihat orang Muslim, lihatlah masjid di hari Jumat atau sholat Idul Adha, mereka Muslim. Tapi kalau ingin melihat orang mukmin, lihatlah masjid-masjid di saat subuh, mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Kemudian berkaitan dengan
masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dalam surah At-Taubah pada ayat 17 dan ayat ke-18. Ini sebagai perbandingan mengenai paradigma kemakmuran. Ayat 17 Allah menyatakan maka lil musyrikina ayamuru masajidon syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum finnari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu merasa memakmurkan masjid-masjid itu, padahal mereka mengakui bahwa diri mereka itu tingkat. Sia-sialah amal perbuatan mereka itu dan kelak di neraka mereka selama-lamanya. Nah, ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib. Kemudian di Yathrib Rasulullah membangun 3 masjid yang sangat sederhana, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah itu sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Yang letaknya di kampung Bani Salamah, cuma karena pernah terjadi peristiwa waktu sholat asar di Masjid Bani Salamah, seorang sahabat yang telah makmum di Masjid Nabawi, ya, telah beralih kiblat dari arah utara ke arah Masjid Al-Aqsa. Rasulullah sudah beralih kiblat ke Makkah, maka dia datang ke kaumnya Masjid Bani Salamah dan hari ini kiblat telah berganti. Nah, imamnya langsung memutar jamaahnya, sehingga masjid itu dalam satu sholat asar 2 kiblat. Masjid itu Qiblatain. Nah, karena sederhananya masjid yang dibangun Rasulullah ini hanya batu-batu yang ditata, direkatkan dengan tanah liat untuk mengurangi panas di siang hari, ditutup dengan pelpakor, anyaman pelpakor. Kalau hujan bocor, lantainya hanya pasir saja, sehingga ketika Lailatul Qadar Rasulullah sujud sedang terjadi hujan itu gaya Rasulullah dipenuhi lumpur karena pasir yang tempat sujudnya. Maka orang-orang musyrik mengatakan, mengapa Muhammad itu jauh-jauh pergi ke Yathrib hanya membangun masjid yang begitu jelek? Kami orang-orang Makkah telah memakmurkan masjid Allah. Kami bangun Masjidil Haram dengan bagus, dengan batuan merah yang ada sekarang masih ada kita di bangunan sekitar Ka'bah yang paling depan. Mereka membanggakan bangunan. Maka betul Allah maka nabi musyrikina ayamuru masjid. Tidaklah pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid hanya dengan memakmurkan bangunannya. Ya. Jadi kalau orang musyrik itu mengukur makmurnya masjid itu dari bangunan. Ya. Jadi paradigma musyrikin itu masjid makmur atau tidak adalah dari megahnya bangunan, indahnya bangunan. Nah, maka kemudian Allah membalikkan di dalam ayat 18 dari surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana cara mereka memakmurkannya? Aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha.
Jadi masjidnya orang mukmin itu makmurnya diukur dari 3 ini. Tegaknya jamaah sholat. Yang kedua, terlaksanakan zakat, tertunaikannya zakat oleh para jamaah itu. Dan yang ketiga, terhapuskannya seluruh perasaan takut dan khawatir kecualiannya kepada. Maka kalau diringkas sekurang-kurangnya, masjid yang dikelola oleh orang-orang mukmin itu mempunyai 5 fungsi sekurang-kurangnya. Fungsi yang pertama, masjid sebagai baitullah, rumah Allah, tempat orang datang menghadap, menyembah, beribadah kepada Allah, di mana sholat wajib ditegakkan bersama-sama dengan berjamaah. Sholat di masjid itu keutamaannya luar biasa. Misalnya subuh itu sama dengan semalam suntuk. Sholat isya itu fakaan nama nifsul lailatul. Kalau jamaah isya itu sama dengan sholat separuh malam. Maghrib juga sama dengan separuh malam. Sholat zuhur berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat 1000 rakaat di malam hari. Artinya pahala berjamaah sholat zuhur di masjid itu lebih besar daripada orang sholat malam 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat? Orang datang berjamaah sholat zuhur di masjid, pahalanya lebih baik daripada dia sholat malam 1000 rakaat. Ini hadis muttafaq alaih. Kalau sholat asar itu Rasulullah mengatakan orang yang bisa berjamaah di dalam sholat ya, badai, 2 waktu yang dingin, kalau di sana ada waktu subuh dan asar, maka dia dijamin masuk subuh. Kita selalu bisa hadir berjamaah subuh dan asar, dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Kan masjid harus dijadikan baitullah, tempat orang-orang itu menghadap. Bahkan bagi orang fakir dan miskin, datang sholat Jumat itu sama dengan berhaji bagi orang yang mampu. Ya, sholat Jumat itu hajjal orang wal masakin. Jadi hajinya orang ya fakir dan orang miskin itu dengan menghadiri sholat Jumat. Ya, kalau dia melaksanakan sunnahnya dengan sempurna. Maka dulu di Keraton Surakarta dan Solo itu hari Kamis pada masa Budiolo ke-10 dia turun ke rakyat membagi-bagi uang agar orang-orang miskin fakir itu bisa datang Jumatan dengan pakaian yang bagus, ya, mandi yang bersih, ya. Jika selesai Sunan Magdolong 10 itu dikenal sebagai Sunan Sufi atau Sunan yang kaya karena membangun industri gula, itu banyak sekali memiliki pabrik gula. Nah, ketika beliau wafat tidak diteruskan, rakyat miskin datang ke rumah para pangeran minta sehingga menjadi tradisi mengemis, karena mengemis ya, itu awal mula dari munculnya pengemis itu sejak wafatnya Paku Buwono ke-10. Kamis turun pada rakyat, bagi pokoknya semua fakir miskin harus bahagia di hari Jumat supaya bisa membangun masjid. Jadi masjid sebagai baitullah.
Yang kedua, fungsi masjid sebagai baitul mal, rumah harta. Ya, orang yang memiliki kelebihan harta akan diserahkan ke masjid. Orang-orang yang membutuhkan harta untuk modal dan lain sebagainya datang ke masjid mengambil. Ini di masa Rasulullah. Ya. Maka setiap masjid harus memiliki gerakan untuk pemberdayaan ekonomi. Ini yang dimaksud wa'atu zakat. Artinya bagaimana DKM itu memberdayakan jamaahnya agar sejahtera. Kalau sudah sejahtera, jamaah itu akan menunaikan zakat. Ya. Yang dikelola oleh masjid sebagai baitul mal. Jadi kami di Masjid Jogokarya itu tahun 2003, sebelum kami membentuk baitul mal masjid, sebelum kami melaksanakan pemberdayaan ekonomi, itu infak 1 tahun itu hanya 43.200.000 rupiah 1 tahun. Infak tahun 2022 ini sudah mencapai 4 miliar 1 tahun. Dulu zakat mal yang menjadi muzaki hanya 19 orang dengan total zakat mal 1 tahun hanya 5 juta. Tahun ini kami punya 659 muzaki. Zakat malnya 3,2. Kemudian kami menggerakkan wakaf ya, untuk usaha-usaha produktif. Tahun ini dana wakaf yang terhimpun 1 tahun 7 miliar. Nah, sehingga dari wakaf itu, karena kami mencoba ittiba kepada Rasulullah SAW, di masa Nabi itu tidak ada yang wakaf masjid, tidak ada. Di masa sahabat juga tidak ada wakaf masjid, tidak ada. Tapi wakaf produk. Ketika Allah menurunkan surah Al-Imran ayat 92 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, kebun kurma Buraifah ini yang mengelilingi Masjid Nabawi aku wakafkan. Nah, dari hasil kebun Buraifah itulah Masjid Nabawi itu disempurnakan bangunannya. Kemudian semua yang beraktivitas di masjid itu hidupnya ditanggung oleh masjid dari hasil kebun kurma. Maka di sana muadzinnya tetap Hilal nggak lagi berdagang. Setelah dia bebas dari budak, awalnya berdagang, setelah itu ditugasnya jadi muadzin. Digaji oleh Rasulullah, sehingga muadzinnya tetap. Sampai hari ini anak-anak kalau ditanya siapa muadzin Rasulullah, Hilal. Nah sekarang masjid-masjid itu nggak punya muadzin tetap karena nggak digaji muadzin. Ya kan? 70 sahabat yang disebut Ahlus Sufa tinggal di masjid 24 jam. Dia mengikuti apa yang dilakukan Nabi, dicatat, apa yang dikatakan Nabi, dicatat, Nabi menjadi para perawi hadis. Mereka tidak perlu bekerja karena hidupnya dibiayai dari hasil kebun kurma. Kita ini sekarang imamnya jorok-jorok. Ini kalau di Jawa itu jorok-jorok, nggak ada imam tetap, jadi jorok. Karena tidak ada imam yang beres. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu imam itu gajinya kalau
di kurs rupiah ini kira-kira sekitar 132 juta. Maka bacaannya bagus. Mantap. Ya. Masjidil Haram itu bersih, bagus, tidak ada kota infak. Benar nggak? Karena masjid itu dibangun dan operasionalnya dibiayai dari apa? Sekeliling masjid itu tanah wakaf milik masjid. Ya, saya tahun 92 waktu itu saya bertanya kepada pengurus Masjidil Haram itu, mereka sedang merencanakan membangun bangunan 85 lantai yang sekarang sudah jadi dikenal sebagai Zamzam Tower. Itu tanahnya maupun bangunannya adalah milik masjid yang wakaf. Kalau dulu sudah baru ada Hotel Hilton, Hotel Darul Tauhid, ya itu juga semuanya adalah tanah dan bangunan wakaf. Dari situlah Masjidil Haram dipelihara. Baru kalau ada renovasi besar, baru pemerintahan ikut. Tapi kalau nggak itu cukup. Masjid Nabawi demikian juga kalau kita keluar dari pintu 27 itu ada Hotel Atoiba. Itu hotelnya Mesir, hotel Al-Ma'adud, semuanya dari Mesir. Dari situ Masjid Nabawi dirawat, imamnya digaji, makmumnya dibayar, bukan dari pemerintah, juga bukan dari infak, sehingga masjidnya bagus tanpa produk infak. Kita ini masjidnya jelek aja produk infaknya banyak. Ya. Karena kita tidak mengikuti sunnah. Sunnahnya itu membangun dan merawat masjid dari wakaf, bukan dari infak. Karena infak itu hanya fakir miskin, orang-orang doa, sehingga mereka bisa hidup sejahtera, tidak diambil untuk bangunan. Ya. Sayyidina Umar wakaf kebun kurmanya di Thaibah. 70.000 pohon kurma yang bagus. Dari situ dibiayai semua. Dari hasilnya saja sampai hari ini sudah menghasilkan ribuan masjid dari kebun kurma itu. Dan kebun kurmanya nggak habis sampai tetap. Dari panenannya itu lagi bangun masjid-masjid Umar bin Khattab di mana. Tidak hanya di Arab sampai ke seluruh penjuru. Demikian juga dari kebun kurmanya Abu Tolha itu juga banyak masjid diberi nama Abu Tolha. Sekarang kebun kurmanya Puraito sudah menjadi bagian dari bangunan Masjid Nabawi, kemudian diganti di tempat yang lain. Sayyidina Utsman bin Affan mewakafkan sumur Roma di pinggir kota Madinah. Sampai hari ini sumur itu masih mencukupi kebutuhan air masyarakat Madinah. Hasil daripada pengelolaan sumur itu juga sudah menjadi masjid, hotel, dan macam-macam. Sampai hari ini sudah 1.500-an tahun, sumurnya tetap utuh, hasilnya sudah di mana? Itu dulu wakaf seperti itu untuk menghidupi masyarakat. Kenapa para sahabat tabi'in itu memilih wakaf? Karena kalau infak itu pahalanya dalam surah Al-Baqarah itu kan 1:700. Tapi kalau wakaf itu ketika Sayyidina Utsman membeli sumur mata kemudian diwakafkan, dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Utsman, apa yang baru kamu lakukan telah menggetarkan arsy Allah, dan Allah menurunkan ayat untuk saat dibaca oleh imam ayat terakhir dari surah Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu
dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga Allah. Jadi siapa yang berwakaf itu besok kalau dia ikhlas berwakaf itu, ketika menjelang datangnya ajal, Allah akan memanggil dengan panggilannya. Ya ayyuhan nafsul. Kalau tidak pernah berwakaf, yang membaca hanya motif. Tapi kalau orang yang berwakaf, Allah akan memanggil ruh itu dengan seruannya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Oleh karena itu, wakaf itu ya orang melakukannya. Wakaf tidak harus banyak. Ya. Bisa kolektif ya, seperti kami di Jogja, wakaf kolektif boleh 5.000, 1.000. Kumulanya itu 1 tahun ini mencapai 7 miliar. Nah, itu kita mulai itu kita kemudian bisa bangun kamar-kamar hotel di lantai 1, lantai 2 itu mesin itu Baitullah, atasnya itu dengan wakaf kita bangun hotel juga terhasil. Sekarang ini hasil 12 kamar dari hotel di lantai 3 itu dikurangi biaya listrik, bayar karyawan, hasil sisanya saldo bersihnya sebulan mencapai 47 juta. Ya, 1 kamar biaya pembangunannya itu hanya 41 juta. Masuk AC, mesin pemanas air, itu yang warna namanya para wakif, nama kamarnya nama kamar. Dari situ masjid sudah tidak hanya cukup untuk merawat masjid, masih memiliki ini pengelolanya ada. Aku sih dalam ini, kalau itu di sana ini pengelolaan. Alhamdulillah tahun ini kami mempunyai hotel juga di kawasan wisata liburan. Dan ada hotel yang dijual murah karena masa pandemi memang itu daerah wisata sepi dan daerah menarik. Kenapa hotel? Nah, satu properti tanahnya itu didiamkan aja harganya naik, ya akan turun. Sekiranya pengelolaan hotel pun tidak berjalan, itu harta wakaf tidak akan turun. Apalagi ketika hotel itu menghasilkan, sehingga kita bisa membiayai kegiatan-kegiatan ya bermanfaat bagi umat tanpa harus meminta. Nah, kalau Jawa kira kota infak banyak, tetapi tidak untuk kepentingan masjid, semua untuk kepentingan rakyat. Jadi misalnya kami bawa 2 mobil bersih-bersih masjid. Bisa dilihat di situ sudah lengkap, ada genset, 10.000 watt, ada vacuum cleaner, ada Crespo, lengkap. Di kami tiap hari melayani mesin-mesin yang minta dibersihkan. Nah, ini timnya yang pakai takam itu tim bersih-bersih masjid ini ya. Ini kita bawa sekarang ini 21 orang. Ya, ini lawan bersih-bersih masjid. Jadi mesin telepon aja Pak, malah mesin kami dibersihkan sampai ke puncak atau gunung-gunung kita datang. Kita bersihkan dari kamar mandi, tempat wudhu sampai dengan kipas angin ini dilepas, dibersihkan, tidak ada debunya, lampu-lampu seperti ini diturunkan, dilap itu kaca-kacanya supaya bersih, gratis kami kan. Kemudian mobil itu, truk itu, kalau ada jamaah masjid setempat yang ikut membantu, kita jamin. Jadi bukan malah kita jamin di masjid yang kita bersihkan, kita
justru menyediakan konsumsi untuk jamaah di mana masjid itu kita. Bahkan sekarang kita ini Pak, orang Pak, tolong ya, ada yang 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, mungkin mereka dikasih gratis cuci darahnya, tapi transportnya kan tidak. Nah, masjid itu menjemput dari rumah, dari rumah sakit, memberikan tiap hari. Kalau tidak mengantar orang sakit jenazah sampai ke sakit mana? Palembang, semuanya relawan. Ya, jadi masjid melayani masyarakat. Kayaknya saya bawa ini rombongan itu harus bagian dari ini kegiatan. Kalau misalnya satu saat menurut Polri ini, Pak, bersihkan masjid saya nanti datang. Kita sampai keluar kota, Bapak Solo, teman-teman Bapak Mudi. Bahkan kalau musim demam berdarah itu banyak minta booking. Nah, kalau ke dinas kesehatan lama. Itu bisa dilakukan ketika masjid punya fungsi itu mana? Bagaimana masjid punya dana yang tidak bergantung dari. Nah, kalau masjid itu dibangun dari infak, dirawat dari infak, maka akan sulit untuk beraktivitas karena dananya aja susah. Benar? Betul. Ya. Maka seharusnya masjid itu mulai membangun kesadaran wakaf. Yang ingin husnul khotimah, ingin ketika ajal datang dipanggil dengan indah ya ayat Tuhan masuk. Tidak harus banyak. Ya, kalau perlu nanti sama Dewan yang masjid dan kotak wakaf, silakan 1.000, mari diniati wakaf. Ya. Yang dikelola secara produktif. Di Indonesia ini wakaf banyak sekali, tapi tidak produktif. Ada sekitar 26 miliar meter persegi tanah wakaf di Indonesia, tapi rakyat Indonesia masih miskin. Itu luasnya sama dengan 7 kali luas negara Singapura tanah wakaf di Indonesia. Karena semua wakaf itu hanya 3M saja. Masjid, madrasah, mahkamah. Semua ini menghabiskan uang. Nah, masjid, madrasah, mahkamah. Semuanya tidak menghasilkan uang. Malah tidak uang. Ya. Nah, coba kalau tanah seluas itu produktif, rakyat Indonesia jajan. Ya, jadi tanah wakaf kita itu memakan uang, bukan menghasilkan uang. Ini kekeliruan kita. Salah persepsi. Ya. Pemahaman salah. Sehingga infak yang terhimpun dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan yang terlilit masyarakat. Ya. Yang untuk sekolah karena biaya dari yang tidak mampu kita bantu sembako. Jadi masjid itu memberi kesejahteraan. Maka tagline-nya masjid Jatikan itu masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Ya. Kemarin masa pandemi pedagang-pedagang kecil kita tidak bisa kerja sendiri. Maka kami buat pasar rakyat, misalnya di pasar rakyat. Artinya apa? Kita minta para pedagang itu jualan. Kemudian jamaah kita ini kita subsidi belanja ke pedagang jamaah kita.
Jadi kalau yang datang sholat subuh kami beri voucher belanja 10.000 rupiah. Yang datang sholat zuhur 5.000 rupiah, yang datang asar 5.000 rupiah, maghrib 5.000 dan 5.000. Jadi satu hari kita mensubsidi satu jamaah itu 30.000 rupiah. Kalau satu keluarga 5 orang kan sudah 150.000 rupiah. Itu pengganti harga BBM dinaikkan 150.000 itu tidak jelas mau berapa bulan. Masya Allah. Iya. BLT yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan dengan menaikkan pertalite, menaikkan solar. Penggantiannya 600.000 untuk 4 bulan Saja. Sebulan hanya 150.000 Saja. dicobakan ya sehari satu keluarga bisa 100. Masya Allah. Kan lebih makmur kalau masjid itu yang ngeluarkan. Masya Allah. Iya. Fakta. Ini bukti. Fakta. Kalau masjid punya fungsi sebagai baitul mal. Masya Allah. Impian kami tapi harta wakaf bertambah. Amin. Kalau BBM naik, yang mensubsidi itu masjid. Masya Allah. Ya. Memang harusnya ke sana. Nah, ini yang ketiga masjid berfungsi sebagai baitul tarbiyah, tempat pendidikan. Ya, jadi tiap hari harus ada taklim, ya, dari berbagai pengetahuan supaya masyarakat kita itu menjadi maju. Bayangkan ya, untuk menjadi seorang dokter, untuk waktu sekolah 24 tahun. TK, SD, SMP, SMA, fakultas kedokteran, sampai lulus sarjana kedokteran, koas, dilantik. Itu kalau dihitung kira-kira kalau lancar ya, 24 tahun. Hanya untuk bekal hidup, kalau umurnya sampai 7 tahun, berarti belajar 24 tahun untuk hidup 46 tahun. Itu aja banyak yang tidak berhasil. Nah sekarang kita hidup di akhirat, itu beratus-ratus tahun, waktu belajarnya berapa? Cuma sepekan sekali ngaji, dengerin khotbah, kira-kira cukup gak ya? Wong untuk sukses hidup di dunia mau jadi insinyur, itu 18 tahun sarjana teknik. Untuk hidup berapa? 48 tahun. Ya. Itu belajarnya 18 tahun. Ini mau hidup di akhirat yang panjang, belajarnya kok cuma sepekan sekali. Ya, ini berat. Cukup nggak kira-kira ini? Ngantuk lagi. Maka tidak bisa masjid itu hanya sepekan sekali ada taklim. Tidak cukup untuk bekal umatnya. Maka masjid harus menjadi baitul tarbiyah, pendidikan dari anak-anak, remaja, dewasa. Kemudian yang keempat, masjid sebagai baitul dakwah, tempat melahirkan para pendakwah. Ya. Jamaah masjid yang tiap hari dididik itu dia kemana-mana akan menyampaikan dakwah. Karena tidak harus kuliah di fakultas dakwah, karena dakwah itu adalah kewajiban setiap orang. Qul ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dai itu bukan pekerjaan orang-orang, semua orang bisa berdakwah, seluruh berdakwah. Jadi masjid itu harus melahirkan para aktivis dakwah. Setelah kita lihat di masjid, mereka bergerak menjadi berdakwah. Di
Betul. Ismal, Baitul Tarbiyah, Baitul Dakwah. Kira-kira satu lagi. Kira-kira satu lagi sebagai ya, masjid sebagai Baitul Ilm, rumah ilmu. Maka di situ ada perpustakaan, ya, ada kiai yang membimbing untuk mencari ilmu, ya. Sehingga di masa Nabi, masjid sebagai Baitul Ilm ini di kemudian hari disebut sebagai masjid jami. Artinya masjid yang berfungsi sebagai al-jami'ah, universitas itu lahir di masjid. Orang-orang Eropa masih jahiliyah di Masjid Qarawiyun di kota Fes Maroko itu sudah berdiri Universitas Al-Jami'ah Al-Qarawiyun. Di sana ada ilmu Sina di kedokteran, ada ya Al-Hawarizmi ahli matematika. Mahasiswanya tidak hanya Muslim. Paus Sylvester II itu mahasiswa yang belajar di Masjid Qarawiyun atau Qarawiyun. Nanti dari pastor Uskup ini dia Paus bukan Paus ya, Sylvester II. Dan gereja mengajarkan matematika, yang mengajarkan sains itu dimulai belajar ke universitas. Baru 200 tahun setelah itu Al-Azhar berdiri. Al-Azhar itu ya, sebagai Al-Jami'ah itu 2 abad sesudah Masjid Qarawiyun. Karena Renaissance Eropa itu dimulai dari Qarawiyun Maroko pada sana. Maka kalau ada wisuda sarjana pakai toga, ya toga. Hakim juga pakai toga. Toga itu ya dibuat oleh Fatimah, ya sebagai rektornya Universitas Qarawiyun yang menggambarkan bangunan Ka'bah. Jadi bentuk toga itu bentuk kubus Ka'bah. Ya. Jadi maksudnya orang yang berilmu itu seperti orang yang tawaf, dia yang berkeliling di sekeliling Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak. Di otak orang-orang yang berilmu, di otaknya para hakim itu Allah. Ya, sekarang orang pakai toga nggak tahu sejarahnya, maka jadi hakim jualan putusan. Karena dia nggak ngerti sejarah toganya itu. Ya. Sehingga hakim itu menjadi hubungi aku kalau ingin menang. Singkatannya hakim, hubungi aku kalau ingin menang. Hakim hubungi aku kalau ingin menang. Maka dasarnya UUD, ujung-ujungnya UUD. Karena nggak ada Ka'bah di dalam kepalanya ini. Itu masjid sebagai Baitul Ilm. Nah mari masjid menurut Rabbi ini sudah bagus, bersih, putih ya. Insya Allah tinggal dikembangkan fungsi Baitul Ilm. Jangan kotak-kotak. Jangan salah tulis, kadang-kadang kotak ditulis kotak sedekah. Keliru kan? Maksudnya kotak ini. Karena sedekah itu kebaikan sebagai ibadah kepada Allah berupa apa saja. Tapi kalau infak, kebaikan yang berupa harta. Ya, jadi yang dimasukkan tuh uang, emas itu. Tapi kalau sedekah, ada kotak sedekah, tersenyum pun sedekah. Akibatnya kotaknya cuma disenyum aja. Maka isinya uangnya nggak banyak. Ya,
Karena senyum juga nah itu kan infak. Kalau infak itu ya Harta. wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi jangan salah tulis kotak sodako. Tidak senyum berkata baik tidak sodako. Mudah-mudahan ada yang tidak sodako. Kotaknya kosong. Jadi harus tegas kotak infak atau kotak wakaf, jangan kotak karena sodako itu kebaikan yang umum sih, memberi nasihat sodako, berbuka manis sodako, ya memberi juga sodako. Tapi kalau infak itu jelas bahwa mimma razaqnahum yunfiqun, harus berubah. Kadang-kadang pengurus masjid bedakan sodako dan infak saja. Kadang-kadang betapa besar-besar murah sodako. Murahnya besar, sebenarnya sedikit karena banyak yang mendistribusi. Tingkatkan di kota, nanti yang berhubung berikan. Ya kalau di sini apa? Misalnya ada rumah ini, ditinggal punya kosong beli, nanti bisa jadi homestay, ya silakan. Itu apa? Biaya masjid dengan itu tidak bergantung. Jadi pilih usahanya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Saya kira Pak Kiai ini saja di mobil kami itu langsung di situ ada barcode infak. Jadi sebetulnya mobil itu juga kotak infak berjalan. Jadi kalau itu pakai, saya bilang sama saudaranya, kalau pakai mobil ini jangan berhenti di tempat parkiran truk itu, berhentilah di resto-resto yang paling orang habis makan enak, keluar dia apa sih? Oh, maaf, masukin. Orang berhenti lihat ini yang belum baru kita desain, nanti ada videotronnya di belakang mobil ini. Jadi nanti kalau berhenti di mana ada videotron kegiatan mesin. Ya, ini kayak TV berjalan kan kegiatan mesin cukup kan. Kalau melihat sambil kegiatan mesin, ada pembagian beras, ada yang dibimbingkan, bersihkan mesin. Jika kalau dia terpanggil dengan sterling. Jadi kota infaknya besar. Mobil itu bentuknya itu juga kota infak karena ada barcode-nya itu. Ya. Nah sekarang eranya digital. Ini cukup potensial karena kegiatan kami itu dari anak-anak remaja, media kita tadi. Kita bawa juga, kemudian kita unggah ke medianya masjid. Ada barcode-nya juga di situ, Instagram, Twitter, website. Itu orang-orang juga dari Indonesia saja dalam aktivitas kita kemudian klik infak. Ribuan orang itu rata-rata infak jamaah virtualnya orang-orang yang melihat media sosialnya itu sebulan antara 200 sampai 250 juta. Masya Allah. Pak dari jamaah itu orang Amerika sana, orang Jepang, orang itu namanya Syiah, tabligh kan, iya. Jadi kebaikan itu bukan sebagai riya, tapi sebagai syiar kebaikan. Maka kita, nah ini masih media kita. Ya. Jadi kami silaturahim ini pun nanti langsung viral. Hanya muda yang mengelola media, ya. Itu sehingga kemudian mengundang orang ini
dari unggahan kita, orang yang mengunduh lewat YouTube saja sudah menghasilkan royalti, bisa membeli kamera, lampu, bukan dari kas mesin tapi dari royalti YouTube. Nah, banyak orang yang mengunduh informasi kegiatan ditangani oleh anak-anak muda, ya. Kamu umur berapa? 22 tahun. Ada yang lebih muda lagi, itu memang ada. Kami kalau manfaat dari anak-anak SD kelas 6, SMP kita latihan desain bersama, latihan membuat konten, latihan supaya mereka punya keahlian atau lainnya. Hanya sekarang seperti itu. Jika besok dulu lagi kameranya bagus juga nanti. Iya betul. Ya ini tinggal bagaimana SDM-nya saya yakinkan. Anak-anak muda di sini banyak. Cuma mungkin perlu dilibatkan. Jadi memang anak-anak muda bisa dilibatkan nama terkait dengan tantangan masa kekinian yang kita gaptek kalau saya ini. Ya. Nah, ini yang tiap hari dalam ini saya kira ini mengantar bagaimana membangun masjid. Maka kalau masjid itu makmur, masyarakatnya akan dibangun. Salah satunya melalui masjid. Yang tidak punya modal, usaha kita modal. Nah, bahkan orang membeli rumah, punya uang, kita berikan talangan kemudian. Masya Allah. Fungsi salah satu prinsip bagi dari mulut. Mudah-mudahan nanti karena bisa memudahkan di Purwakarta ini ada berapa masjid? Masya Allah, 800 masjid. Ya, itu potensinya. Mungkin dari fungsi Baitullah yang akan berkembangkan. Fungsi Baitullah-nya perlu dilakukan. Qul kali ada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.